Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair wal afiyah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Ayo ketua kelas, silakan dipimpin. Iqra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk saat ini siapa yang tidak hadir ketua kelas? Oh ya, kemana si Marzuki? Oh, sakit apa Marzuki? Ya kita doakan mudah-mudahan Marzuki cepat sembuh dari sakit lambungnya, karena sakit lambung itu berbahaya. Jadi kalian semuanya di sini harus menjaga pola hidup dengan pola hidup yang sehat, sehingga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kesehatan itu kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Nah, dengan menjaga kesehatan, maka kita juga menjaga ibadah kita kepada Allah dan juga menuntut ilmu yang merupakan kewajiban bagi kita. Mudah-mudahan Marzuki diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang memasuki materi pengertian dari qadha dan qadar. Nah, kenapa sih kita harus belajar pengertian dari qadha dan qadar? Apa tujuannya? Seharusnya apa sih yang akan kita dapatkan nanti ketika kita belajar tentang qadha dan qadar? Yang pertama, kita bisa mendefinisikan qadha dan qadar dengan baik dan benar. Setelah kita bisa mendefinisikan, mengartikan apa itu qadha dan qadar, kita tahu dalil-dalilnya dari Al-Qur'anul Karim, dari ahaditsun nabawi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ketika kita bisa memahami, tahu artinya, tahu dalilnya, tahu contohnya, kita akan mengetahui contoh-contoh dari qadha dan qadar. Dan terakhir, kita bisa menyikapi qadha dan qadar sehingga kita hidup dengan sesuai yang dengan kita inginkan, mendapatkan ketenangan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu arti, contoh, juga bagaimana tahu menyikapi tentang qadha dan qadar. Baik, itulah tujuan dan motivasi kita untuk belajar qadha dan qadar, pengertian, dalil, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, silahkan dibuka halaman 17. Di situ ada pengertian qadha dan qadar. Ya, sebelum Ustadz jelaskan apa itu qadha dan qadar, Ustadz tanya dulu pada kalian. Apa yang kalian ketahui tentang pengertian dari qadha dan qadar? Apa sih qadha dan qadar itu? Ya, qadha, silahkan si Marwan. Apa itu qadha? Qadha, Marwan? Ya, benar Marwan. Mungkin bisa ditambahkan lagi sedikit lagi pengertiannya yang lain. Ya Daud, ya silahkan Daud. Apa itu qadha Daud? Ya, bagus. Pengertian yang sangat bagus. Sofia, ya Sofia, silahkan ditambahkan nak. Apa itu qadha? Ya, bagus, sempurna sudah. Qadha adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas nasib seluruh makhluknya ketika zaman azali. Apa itu zaman azali? Ya, Wati. Zaman azali adalah zaman sebelum diciptakannya manusia, alam semesta beserta isinya. Jadi zaman azal itu zaman dahulu sekala. Ya, itulah pengertian qadha. Sekarang pengertian qadar. Apa yang kalian ketahui tentang qadar? Ya, silahkan. Ya, Maya, silahkan. Ya, bagus. Sedikit lagi.
Yang lain? Tambahkan, apa itu pengertian qadar? Ya, Muya, silahkan Muya. Apa itu qadar? Ya, bagus. Qadar itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas nasib seluruh makhluknya ketika di atas dunia ini. Jadi kalau qada tadi itu ketika zaman azali pencatatannya, qadar itu adalah realisasinya. Kalau qada itu skenarionya, siapa yang membuat skenario? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qadar itu adalah actingnya atau realisasi ketika ada di dunia. Baik, qada dan qadar itulah yang kita sebut dengan takdir. Dalilnya mana Ustaz? Coba buka halaman 18. Nah, kita sudah tahu pengertiannya, sekarang dalilnya. Sekarang dalil Al-Qur'an dan dalil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan dibaca dalilnya. Ya, bagus. Kemudian di hadis Jibril, silahkan baca hadis Jibril. Ya Marwan, baca Marwan, hadis Jibril Marwan. Ya, bagus. Itulah dari dalil tentang qada dan qadar. Kemudian qada dan qadar ini biasa manusia menyebutnya dengan sebutan, ya benar, takdir. Takdir itu terbagi menjadi dua, takdir mu'allaq dan takdir mubram. Mungkin ada yang tahu apa pengertian dari takdir mu'allaq? Ya, Sofia, silakan. Ya, benar, pintar sekali. Takdir mu'allaq itu takdir yang bisa diusahakan oleh manusia. Contohnya, ayo. Jangan Sofia lagi, yang lain. Silahkan dijawab, angkat tangan. Ya Marwan. Ya benar. Contohnya adalah ketika kita lapar, maka kita harus makan. Harus ambil nasi ke meja makan, ambil piring, ambil nasi di rice cooker, ambil lauk, harus makan dulu. Harus ada proses ikhtiar. Apa? Ikhtiar. Ikhtiar itu berusaha. Dengan berusaha kita makan, maka yang tadinya lapar menjadi kenyang. Karena ada proses ikhtiar, proses makan. Contoh lagi, ayo. Silahkan Daud. Ya, belajar juga merupakan takdir mu'allaq. Takdir yang bisa diusahakan oleh manusia. Yang awalnya tidak tahu, dengan belajar akan menjadi tahu. Ya, takdir yang kedua, sekarang takdir mubram. Apa contohnya takdir mubram? Ya. Ya, bagus Marwan lagi. Yaitu takdir yang tidak bisa diusahakan oleh manusia. Nah, takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia. Contohnya apa? Daud, apa Daud contohnya? Ya, benar, yaitu gempa bumi. Tidak ada manusia yang mau terjadi gempa bumi, tapi karena itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diubah dan tidak ada yang bisa mengelaknya. Ya, sekarang dalil dari takdir mu'allaq. Kalau tadi makan, kemudian belajar itu merupakan takdir mu'allaq, dalilnya apa? Coba lihat di halaman 20. Ada situ. Ya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ulangi lagi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib
suatu kaum, nasib suatu bangsa, nasib seseorang, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka sendirilah yang mengubah nasib mereka. Yaitu di dalil tentang takdir mu'allaq. Kalau takdir mubram, apa Daud? Dalilnya Daud? Ya, dibaca itu di halaman 20. Ya. Ainama takunu yudrikukumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Yaitu tadi tentang dalil takdir mubram. Baik, untuk selanjutnya kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu takdir qada dan qadar, yaitu pengertiannya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika zaman azali itu qada, sedangkan qadar itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas segala makhluknya ketika di dunia. Dalilnya, kemudian takdir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama takdir mu'allaq, yang kedua takdir mubram. Takdir mu'allaq itu takdir yang bisa diusahakan oleh manusia, contohnya belajar, makan, dan lain sebagainya. Takdir mubram itu adalah takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia, contohnya gempa bumi, kematian, kelahiran, mau lahir laki-laki atau perempuan, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memilih mau dilahirkan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada kali ini ada dapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.